kita masuk ke sesi kedua, pelatihan guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pada materi siang hari ini, kita akan membedah ya, Miss Miraya, membedah tentang klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, temanya adalah keragaman perilaku anak non-tipikal, baik dari ASD, ADHD, ID, dan SLD, dan beberapa lainnya lagi. Oke, sambil menunggu teman-teman, kita sambil berjalan saja ya, karena biar kita bisa selesai tepat waktu juga, gitu ya, biar lebih efektif juga. Baik, kita mulai saja. Mari langsung kita sambut kembali pemateri kita, yaitu Miss Mira Veronica. Silakan Miss Mira. Terima kasih, Miss Reni. Selamat siang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah isi bensin tadi kan ya, sudah makan siang. Semoga gizinya tercukupi, tidak terlalu banyak karbonya yang bikin kita ngantuk gitu ya. Nanti kalau ngantuk-ngantuk boleh cuci muka dulu atau sedikit gerak-gerak gitu boleh di offin zoom-nya atau kameranya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah teman-teman kita akan masuk ke sesi yang kedua. Saya langsung mulai saja karena ini kan nanti ada rekamannya, kalau teman-teman yang terlambat nanti bisa cek di YouTube, tapi mungkin butuh waktu beberapa hari ya untuk kami proses upload ke YouTube-nya. Nanti link akan kami bagikan di grup WA tadi. Begitu, teman-teman. Nah, eh, teman-teman tadi sudah mendengarkan judul yang sudah dibacakan oleh Miss Rani. Kita sesi kedua ini akan bahas tentang keragaman perilaku anak-anak non-tipikal. Teman-teman akan terbiasa nantinya mendengar kata-kata tipikal dan non-tipikal. Jadi, tipikal itu artinya sama dengan anak-anak pada umumnya, begitu ya. Kalau anak non-tipikal itu berarti anak-anak yang em, perkembangan ataupun pertumbuhannya itu tidak sama dengan teman-temannya. Makanya disebut non-tipikal atau tidak sama seperti pada umumnya gitu. Jadi sama aja dengan istilah ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Cuma belakangan memang praktisi psikologi, praktisi kesehatan anak gitu ya, ataupun tumbuh kembang anak itu memang lebih banyak menggunakan istilah tipikal dan non-tipikal. Jadi kalau dengar kata non-tipikal sama aja kok dengan ABK, cuman lebih halus gitu ya, lebih halus non-tipikal gitu. Nah, harapannya dengan kita belajar ini nanti semakin banyak siswa yang bisa terlayani. Moga-moga semangat ini bisa menular ke sekolah-sekolah lain. Teman-teman nanti saling cerita dengan sekolah lain di MGMP-nya gitu ya, atau misalnya pas ketemuan dengan eh, teman-teman satu alma mater bisa saling cerita gitu bahwa kita udah mulai loh sekolah kita memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Kenapa saya semangat menyebarkan ini? Karena kalau teman-teman nanti berinteraksi langsung dengan anak-anak itu ya gitu, anak-anak non tipikal ini ketika nanti melihat di klinik itu banyak banget harapan dari sorot mata orang tua, dari anak-anak, sorot mata anak-anak itu juga kita tuh ada perasaan senang gitu kalau melihat mereka itu yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya sudah bisa jadi lebih berkembang itu luar biasa. Itu yang bikin kita semangat. Yang kedua, eh, mereka itu tidak ingin dilahirkan seperti itu gitu ya. Jadi semua sudah kembali lagi takdir dari Allah gitu. Jadi tidak ada istilahnya cacat atau tidak cacat. Mereka sama seperti kita, hanya saja eh, berbeda dalam terminologinya saja gitu ya. Kita aja yang ilmunya terbatas, padahal mah Allah ciptakan keragaman ini tuh pasti sudah ada solusinya gitu loh. Cuman kita dikasih sama Tuhan tuh untuk yuk belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Pasti ada ilmunya, ada caranya gitu. Kalau di luar negeri tuh sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah sekolah saya sekolah inklusi, sekolah B atau sekolah yang lain belum sekolah inklusi. Karena kalau di negara-negara maju
salah satunya di Australia itu semua sekolah memang sekolah inklusi. Jadi mereka tidak perlu menyebut label aku inklusi atau bukan, semua anak bisa difasilitasi dan tidak ada istilahnya guru yang tidak bisa menghandle anak-anak non-tipikal. Karena apa? Karena mereka sudah dibekali ya dari segi keilmuannya dan juga dari infrastruktur juga di sana sudah difasilitasi gitu. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas fisik itu pun sudah banyak yang difasilitasi untuk bekerja dan lain-lain. Jadi nggak heran lagi gitu kalau melihat teman-teman yang punya kondisi khusus atau non-tipikal bersekolah, bekerja itu biasa saja gitu, sama seperti yang lainnya gitu ya. Oke, nah teman-teman ini nanti kan untuk sesi 2 keragaman perilaku anak non-tipikal ini terbagi jadi 2 sesi ya. Sesi siang ini pukul 1 sampai pukul 3 sore, lalu sesi kedua yang keduanya itu di hari Minggu pukul 9 sampai jam 11 gitu. Nah, tadi ada masukan gitu ya ke saya, bisa nggak kalau digabung gitu ya dua sesi yang hari ini dan besok gitu. Saya akan coba ya teman-teman gitu. Kalau misalnya bisa kita selesaikan di hari ini sampai jam 3 atau setengah 4, alhamdulillah. Yang penting eh, apa yang harus saya sampaikan itu bisa teman-teman tangkap, gitu ya. Jadi eh, santai tapi semuanya bisa mengikuti gitu, menangkap ya. Jadi harapannya biar besok kalau selesai hari ini teman-teman bisa punya waktu luang gitu ya. Yang mau kondangan silakan, yang mau arisan, yang mau ke pasar dan lain-lain. Oke? Tahu aja ya. Tahu dong, Bu. Hari Minggu waktunya ngisi kulkas ya, Bu, untuk stok seminggu ke depan. Oke. Ya, oke, saya share dulu materinya. Baik. Oke, aturannya sama seperti tadi ya teman-teman. Silakan santai, boleh off kamera. Di tengah-tengah saya menjelaskan boleh bertanya atau open mic juga boleh, di kolom chat juga boleh. Nanti di sesi-sesi akhir atau di diskusi Miss Rani akan share link daftar hadir di sesi kedua. Silakan diisi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah tampak ya. Oke, baik. Oke, nah sesi yang kedua ini saya akan mulai untuk memaparkan tentang eh, bagaimana sih perilaku ataupun perkembangan perilaku, emosi, dan lain-lain pada anak-anak yang non-tipikal begitu. Nah, kita mulai pada anak-anak dengan kendala ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Kenapa saya memulai dengan ADHD? Karena belakangan trennya yang semakin banyak kami jumpai di klinik maupun di sekolah-sekolah itu adalah ini, gangguan perkembangan ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Bahasa sederhananya adalah gangguan fokus dan hiperaktivitas, ya. Oke. Nah, ini kita mulai untuk teman-teman yang di Sekolah Dharma Bangsa pasti sudah pernah lihat video ini ya yang saya share waktu kita pelatihan bulan Desember ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat ya. Suaranya masuk nggak ya? Di saya belum masuk, Miss Mira, dan layarnya belum slideshow. Masuk? Di teman-teman apakah sudah masuk? Kalau di saya masih belum, Miss. Belum Ada nih. suaranya? Belum. Suara, maksudnya suara. Udah? Suara video. Videonya belum ada, suaranya Oh, juga belum. belum ada.
Belum. Belum. Oh, belum ada. Belum. Oke, sebentar. Tadi waktu saya share slideshow-nya udah masuk. Slide-nya udah, tapi suaranya nggak ada. Oh, oke, oke. Baik. Bentar ya. Terima kasihku Masuk. padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh Masuk nggak ya, teman-teman? kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku Videonya nggak masuk. Audionya nggak masuk. Oh Tuhan, Suara aja. anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang Gimana, Bu? kepadaku. Tuhan Hanya suara aja nih. semesta Videonya nggak ada. dan satu Oh, suaranya ada, tapi videonya nggak masuk. Nggak masuk videonya, hanya suara aja. Oh, jadi hanya suara saja, videonya nggak masuk ya. Coba sebentar. Terima kasihku padamu Masuk? Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh Sudah masuk nih. kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Masih nggak jelas juga ya? Videonya dan suaranya masih udah tampil Miss Mira tapi agak blur gitu. Jadi tulisannya Oh, tidak terbaca. oh, jadi tulisannya nggak kebaca. Ya udah, nanti saya share videonya aja ya di apa? Di grup WA ya. Kalau ini udah terlihat, udah masuk. Di saya jadinya ini Miss, apa garis-garis abu-abu. Garis abu-abu ya. Iya, sama Miss.
Atau mau saya bantu share screen dari saya, Boleh, Miss? boleh. Boleh Kan Miss Rani bantu. udah nggak ada video lagi ya, Miss ya? eh ya nanti videonya saya share dari ini ya. Saya coba share nanti dari sini. Boleh? Coba sekarang di Sebentar. Kok ngadat ya? Udah bisa ya? Ini dari Miss Rani ya? Ya. Sudah terlihat jelas, teman-teman? Udah masuk. Sudah, Miss. Oke. Oke, baik. Nah, boleh langsung ke slide 3, Miss Rani? Yap. Baik, terima kasih. Ya, kita masuk ya. Ini pembahasan pertama untuk anak non-tipikal ADHD. Seperti judulnya ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan utama yang dialami anak-anak dengan kondisi ADHD adalah gangguan di fokusnya dan juga ada perilaku hiperaktivitasnya. Nah, anak ADHD ini banyak sekali kita jumpai ya di kelas-kelas gitu ya. Eh, Semakin ke sini tuh semakin banyak jumlahnya begitu. Kenapa ya? Nanti kita akan bahas juga gitu. Nah, ADHD ini apakah eh, faktor genetik Bu Mira gitu ya, atau karena tadi seperti kata Miss Restia karena faktor gawai gitu, karena salah pola asuh kah atau bagaimana. Jadi kalau dari hasil penelitian, ADHD sendiri adalah gangguan perilaku atau neurobehavior disorder yang em, disebabkan atau pada umumnya adalah genetik, 80% itu genetik. Jadi sesuatu gangguan perkembangan yang belum jelas diketahui penyebabnya itu disebut faktor genetik atau idiopatik gitu ya. Jadi kita belum tahu pasti penyebabnya apa begitu. Nah, tetapi faktor-faktor lingkungan seperti pola asuh yang kurang tepat, stimulasi yang kurang tepat, penggunaan gawai yang berlebihan, itu menjadi salah satu faktor resiko yang memperparah gitu. Makanya tadi seperti Miss Restia sudah sampaikan pada case siswanya, setelah gawainya di stop, perilakunya sedikit membaik. Nah, artinya masih ada kan ya gitu sisa-sisa gangguan fokusnya. Jadi bisa jadi gitu faktor pemicu utamanya bukan dari gawai gitu, tapi gawai hanya memperparah saja, begitu ya. Nah, ADHD ini bisa sembuh atau tidak, Bu Mira? Banyak pertanyaannya. Jadi ADHD disebut juga neurobehavior disorder, gangguan perilaku pada fase perkembangan. Jadi ini akan relatif menetap atau terbawa sampai seseorang dewasa. Nah, sebenarnya video yang tadi saya tunjukkan itu memperlihatkan seorang bapak-bapak yang dia baru menyadari akhirnya kalau ternyata beliau pun eh, punya gangguan ADHD. Kenapa? Karena kalau tidak salah dua anaknya itu terdiagnosis ADHD gitu. Akhirnya psikolog atau DSI-nya juga mencoba untuk melihat gitu ya riwayat perkembangan atau kondisi keluarga kedua orang tuanya. Ternyata bapaknya pun punya riwayat yang sama. Nah, ADHD ini bisa kita tegakkan diagnosisnya itu di usia 7 tahun gitu. Tetapi sebelum usia 7 tahun, di TK misalnya dari usia 3 tahun, 4 tahun, itu sudah bisa kita lihat begitu ya. Indikasi-indikasinya ada, nanti kita pelajari. Jadi teman-teman yang mengajar di level eh, PAUD atau TKA sudah bisa mengidentifikasi. Kalau ada indikasi ke arah sini, teman-teman bisa komunikasi ke orang tua sehingga intervensi dini bisa diberikan ya. Nah,
Anak laki-laki memiliki resiko atau kemungkinan lebih besar untuk mengalami ADHD, iya, dibandingkan perempuan. Tapi perempuan ada juga, begitu ya. Kemudian ADHD seringkali juga berdampingan gitu dengan gangguan perilaku atau gangguan perkembangan lainnya gitu. Bisa nggak Bu Mira, anak ini ADHD plus ASD, Autism Spectrum Disorder? Bisa. Jadi ada anak-anak dengan kondisi autism juga disertai dengan ADHD gitu. Lalu ada nggak anak ADHD yang menampilkan perilaku membangkang, Bu Mira? Udahlah gangguan fokus, hiperaktif juga, dia suka melawan atau melanggar aturan, ada gitu. Itu yang disebut dengan perilaku oppositional deviant disorder atau perilaku menentang, dan juga conduct atau perilaku melanggar aturan. Contoh kalau melanggar aturan itu seperti mencuri ya. Kemudian anak perempuan yang saat kecilnya punya gangguan ADHD, saat dia sudah remaja atau dewasa itu punya resiko untuk mengalami kecemasan atau depresi. Ini terbukti pada beberapa pasien yang saya tangani, ada yang di usia dia sekarang tuh umur 16 kalau tidak salah. Dia di pondok pesantren, dimasukkan orang tuanya ke pondok, punya kecemasan yang berlebih gitu. Dia merasa teman-teman tidak menerimanya, teman-teman membuli dia, menjauhinya, ingin menyakitinya. Sampai kemarin terakhir konsul sebelum dia balik ke pondok, dia sudah berpikir, sebelum teman-teman menyakiti saya harus siap senjata, kata dia, untuk membela diri saya. Itu sudah ada, ya, punya kecemasan ya yang tinggi. Lalu ADHD juga bisa disertai dengan atau punya gangguan penyerta lainnya, istilah medisnya disebut komorbid ya. Jadi kalau teman-teman dengar istilah komorbid itu sama saja dengan gangguan penyerta. Jadi ada ADHD yang disertai dengan gangguan belajar, misalnya gangguan belajarnya disleksia, atau disertai juga dengan gangguan bahasa. Itu banyak sekali kita jumpai gitu. Selanjutnya, Miss Rani. Ya, nah ini gejala ADHD. Jadi anak-anaknya sulit untuk memperhatikan pelajaran atau memperhatikan suatu tugas, mudah terganggu. Jadi kalau melihat ada hal-hal yang lain di kelas, misalnya temannya meruncing, itu mudah sekali terganggu fokusnya gitu ya. Sulit untuk duduk tenang dan sulit untuk mengikuti instruksi. Juga punya kecenderungan untuk gerakannya berlebih atau hiper gitu. Kalau misalnya perilaku susah fokus, sulit duduk tenang, impulsif, dan hiperaktif ini muncul minimal di 2 setting, seperti di rumah dan di sekolah, atau bahkan lebih, hampir atau seluruh semua tempat, semua setting dia seperti itu, maka bisa dipastikan memang indikasinya ke arah ADHD gitu ya. Tapi kalau misalnya susah fokusnya hanya di pelajaran matematika misalnya, atau di pelajaran sains, tapi di pelajaran lain dia bagus, bisa duduk tenang, coba kita cek lagi, bisa jadi dia nggak suka sama mata pelajarannya, atau ada hal-hal lain yang memang mengganggu dia gitu ya untuk bisa fokus. Dan gejala yang muncul ini tuh dalam kurun waktu yang cukup lama, teman-teman. Bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi berkelanjutan gitu ya. Sudah kita tangani, sudah kita dampingi, kok masih ya dari bulan ke bulan, bahkan sampai 1 semester lebih itu masih ya, berarti indikasi ke arah sana, ke arah ADHD ada gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba karena misal hari ini dia ngambek, nggak dibawain bekal yang dia sukai, lalu dia marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu, nggak mau ngerjain tugas, bukan yang seperti itu ya. Oke, boleh berikutnya. Ada kategori ADHD. Miss, apakah semua anak ADHD itu harus hiperaktif? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi, ada anak-anak ADHD itu yang terganggu hanya atau lebih ke fokusnya. Jadi tipenya yang inattention gitu ya. Jadi susah untuk fokusnya, tapi dia nggak hiper dan dia nggak impulsif. Saat guru menjelaskan, dia bisa duduk tenang.
Bisa tuh duduk gitu. Tapi pikirannya gitu atau kontak matanya yang beralih, dia ngeliat ke arah yang lain, atau kalaupun dia melihat ke papan tulis tiba-tiba dia senyum atau ketawa, dia memikirkan yang lain begitu. Lalu ada juga selain yang gangguan fokus juga disertai dengan impulsif, ada yang plus impulsivity gitu. Jadi impulsif tuh gini, ketika melihat atau mendapatkan suatu rangsang dia nggak butuh waktu untuk berpikir, langsung merespon. Contoh, ketika melihat temannya meruncing atau meraut gitu, rautannya bagus nih gitu, baru padahal dia lagi mengerjakan tugas, langsung aja refleks dia menoleh, lalu dia mengambil rautan atau peruncing temannya. Lalu yang tipe ketiga ada juga yang disertai dengan hiperaktivitas. Ada yang tiga-tiganya eh, dimunculkan gitu ya. Jadi susah fokus iya, impulsif iya, hiperaktif juga iya gitu. Jadi kalau hiperaktif tuh ya benar-benar susah duduk tenang gitu. Ingat tadi rumusnya minimal duduk tenang, fokus itu 3 kali usianya begitu. Selanjutnya, Miss. Oke. Nah, eh, teman-teman guru ataupun orang tua bisa juga untuk membantu kami para psikolog, DSA dan terapis untuk melakukan screening gitu ya. Tapi bukan mendiagnosis. Jadi ketika teman-teman mengobservasi nanti di kelas, nanti juga dapat pekerjaan rumah dari saya untuk mengobservasi anaknya tercinta di sekolah atau di rumah. Ada nggak perilaku-perilaku yang kita bahas hari ini muncul gitu ya. Kalau muncul nanti bisa dituliskan di lembar observasi, nanti saya berikan di akhir lembar observasinya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada muncul nggak minimal 6 gejala. Misal nih saat belajar atau berkegiatan di rumah, sulit memberikan perhatian detail, jadi tampak ceroboh gitu ya. Ngerjain nomor 1 sampai nomor 10, tapi yang dikerjain cuma nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 gitu. Ada nomor yang terlewat, atau ada yang tidak terisi, atau banyak yang salah. Jadi ceroboh ya, kurang teliti. Sulit berkonsentrasi saat bermain maupun saat mengerjakan tugas. Jadi yang ketiga, kalau diajak ngomong tuh kayak orang nggak ngedengerin. Jadi kontak mata itu kemana-mana, atau ketika ditanya, dipanggil namanya, itu dia nggak noleh atau nggak menjawab gitu. Bisa seperti itu terlihatnya. Lalu, sering dia tidak mengikuti perintah dan gagal menyelesaikan instruksi atau tugas. Biasanya kalau di sekolah kita tuh memberi instruksi kan nggak hanya satu instruksi ya, Miss. Kita memberi instruksi itu bisa langsung 2 atau 3. Ambil buku tematiknya, buka halaman 10, kerjakan nomor 1 sampai 5. Itu sudah 3 instruksi. Kalau anak gangguan fokus tuh sering sekali mengulang-ulang. Halaman berapa, Miss? Halaman berapa, Bu? Nomor berapa tadi? Tahu atau tidak maju ke depan nanya ke temennya. Jadi sering kali mereka gagal gitu untuk menangkap instruksi secara detail. Lalu tidak teratur dalam mengerjakan tugas. Sering banget kalau ngerjain tugas tuh ada 5 tugas atau 5 soal. Suka-suka dia mau mulai dari mana gitu. Bisa aja dari nomor 5-nya gitu, nggak teratur ya. Keteraturan itu bagi mereka adalah suatu hal yang sangat-sangat mengganggu gitu, bikin mereka nggak nyaman. Lalu menghindari aktivitas mental atau berpikir. Jadi kalau sudah ketemu soal-soal yang susah itu mudah banget mereka bilang, nggak tahu, Miss. Nggak tahu, Bu. Belum belajar. Padahal kalau moodnya lagi bagus, itu bisa selesai semuanya. Begitu. Oke, ciri berikutnya adalah suka kehilangan barang-barang pribadi, mulai dari pensil, penghapus, topi, dasi, dan lain-lain. Lalu berikutnya perhatian mudah teralih dan sering lupa. Perasaan tadi ditanya ataupun hafalan surah ini bisa, tapi besok diulang lagi lupa. Nah, itu juga salah satu cirinya. Boleh lanjut, Miss? Nah, oke. Berikutnya adalah tipe impulsif dan hiperaktivitas. Kalau yang tadi itu tipe yang susah fokus, yang ini yang hiperaktifnya.
gelisah kalau dia duduk atau berdiri saat upacara. Tuh suka gerak-gerakin kaki atau tangannya, bolpen digoyang-goyangin gitu. Atau melorot dari tempat duduk, muter-muter rambut, buku, apa aja deh pokoknya duduk itu nggak bisa diem gitu. Atau berdiri itu nggak bisa diem. Sering meninggalkan tempat duduk, entah itu ke toilet, ngecek ke depan, dan lain-lain. Suka lari-lari, manjat-manjat. Biasanya ini muncul di usia 6 tahun ke bawah ya, yang anak-anaknya belum tertangani dengan baik. Itu terlihat banget ketika di TK-nya atau di playgroup-nya itu yang manjat-manjat lemari, meja gitu, duduk di atas meja, itu nggak bisa banget dia duduk tenang. Terus sulit bermain dengan tenang. Jadi permainan-permainan yang butuh aturan gitu, butuh bergiliran seperti kita main ular tangga atau main apa ya, catur gitu, catur yang versi mini itu nggak akan betah dia duduk lama-lama gitu. Walaupun konteksnya bermain ya. Kemudian, melakukan aktivitas motorik secara, berlebihan gitu. Jadi bawaannya mau bergerak melulu, nggak bisa diem. Ada juga yang, seperti ini, dia bisa diem, duduk, tapi mulutnya yang ngomong melulu, apa aja dikomentarin. Padahal miss-nya atau bu gurunya udah bilang, "Shh, nanti dulu ya Rafa, gantian sama temennya." Dia ngomong aja, jadi maunya ngomong, berbicara. Nah, saat berbicara atau, komunikasi itu dia suka nggak mikir dulu, asal nyeletuk aja gitu. Seringkali kita belum selesai ngomong, dia udah jawab. Susah untuk nunggu giliran dan suka menyela pembicaraan, itu juga ciri-cirinya, gitu. Selanjutnya, Miss. Nah, ini tadi, mmm, harusnya ini masuk ke slide, di sesi pertama ya, tentang perkembangan, otak. Jadi, kenapa sih anak-anak usia 3 tahun ke bawah, khususnya 2 tahun ke bawah itu nggak usah kita kasih stimulasi seperti, screen time, nonton TV, dan lain-lain begitu. Karena perkembangan otak, perkembangan syaraf, itu akan terjadi dengan adanya interaksi dua arah, ada feedback. Nah, coba lihat saat lahir, jumlah saraf yang, terbentuk itu belum banyak dan koneksinya terlihat ya, ini masih banyak putus-putus. 1 bulan setelah diberi stimulasi, dia koneksinya makin, banyak, jumlah, syarafnya juga makin banyak, dan terus sampai, akhirnya kita, dewasa gitu. Jadi perkembangan syarafnya makin banyak, koneksinya juga antar saraf juga makin banyak atau makin cepat, gitu. Begitu selanjutnya, Miss. Ya, ini nggak bisa diputar. Oke, sampai sini tentang ADHD, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Aman? Aman, Miss, belum. Aman ya. Jadi sudah bisa ketangkap ya. Jadi ciri utama dari anak ADHD itu apa gitu ya. Sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif. Susah fokusnya bagaimana? Tadi sudah ada list panduannya. Nanti teman-teman besok hari Senin di sekolah sambil dibawa itu panduannya, nanti bisa dilihat anak yang mau diobservasi ini muncul nggak gitu ya. Oke, lanjut kita ke Miss, bagian mau tanya, tadi. Miss. Boleh Oh iya ya, tidak? boleh. Silakan Ini, Miss Tami. Miss. Mau tanya. Kan saya dampingin itu ada anak ADHD-nya. Iya. Nah, waktu itu dia itu di dalam kelas itu diam duduk begitu ya, Miss ya. Tapi mulutnya itu berbicara terus. Terus saya bilang, "Kamu nih comel," gitu. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana ya, Miss? Gitu. Oke. Nah, kenapa sih anak ADHD itu ada yang seperti muridnya Miss Tami dia diam duduk tapi yang nggak bisa dia mulutnya ngomong terus. Jadi salah satu ciri anak ADHD itu adalah imajinatif gitu ya. Sebenarnya kalau nanti teman-teman menemui anak-anak yang sudah diperiksa oleh dokter atau psikolog, hanya murni ADHD gitu ya, tidak ada gangguan penyerta lain misalnya, autism atau dia gangguan fokusnya karena maaf IQ-nya rendah gitu, hanya murni ADHD. Anak ADHD, dikatakan ADHD itu berarti IQ-nya normal.
Bahkan seringkali kami jumpai anak ADHD itu IQ-nya di atas rata-rata. Jadi mereka ini punya banyak ide, imajinatif gitu. Apa yang mereka lihat nih pada saat mereka nonton TV atau nonton film, itu akan terekam, terngiang lama banget. Terus saat di kelas, mereka melihat suatu benda atau suatu hal aja yang mengingatkan dia dengan si film itu langsung berjalan lagi putaran slide-slide film itu. Nah, itu yang membuat dia kayak akhirnya dia seolah-olah seperti sedang menonton film itu, dia cerita lagi. Halo SpongeBob, bla 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 bla. Dia seperti seolah-olah dia Patrick gitu. Dia ngomong sendiri gitu. Nah, jadi responnya Miss Tami sebaiknya seperti apa? Jadi ketika itu muncul saat jam pelajaran, itu bisa kita tegur aja gitu. Wih, keren ceritanya. Nanti ya ceritain saat Miss Tami, saat kita istirahat. Begitu. Jadi tetap dia harus diingatkan untuk di-cut gitu. Karena dia harus fokus belajar. Tapi kalau muncul ini di saat jam break time, jam istirahat atau di rumah, tugas orang dewasa atau orang di sekitarnya yang sudah lebih paham itu harus mengajak dia komunikasi gitu supaya dia tertarik. Bagaimana caranya? Ikutan nimbrung ke dalam scene film atau skenario yang dia buat gitu. Misalnya dia lagi bahas tentang film SpongeBob, Miss Tami bisa masuk gitu. Hey, coba lihat, Miss Tami juga punya gambar SpongeBob atau Patrick gitu. Mana yang kamu lebih suka, SpongeBob atau Patrick gitu. Tujuannya apa? Supaya menarik dia keluar dari imajinasinya, masuk ke dalam dunia realita gitu, bahwa hey, imajinasi kamu di sini tuh bisa loh kamu keluarin. Ada loh orang yang bisa kamu ajak ngobrol, yang bisa kamu ajak main begitu. Jadi dari situlah dia bisa belajar untuk mengajak orang lain berinteraksi. Gitu ya. Jadi bukan serta-merta kita cut ataupun kita eh, stop. Pertama lihat dulu konteksnya, lagi belajar atau lagi main. Kalau lagi belajar memang harus di stop, tapi disampaikan. Nanti kita lanjut lagi, supaya dia juga nggak sedih gitu. Begitu, Miss Tami, ada pertanyaan lagi? Oh, berarti ini ya mendengarkan ceritanya dia itu ya Miss ya. Ya, kalau pas jam istirahat, Miss Tami boleh. Tapi kalau pas lagi belajar, jangan. Nanti akan terbentuk pola perilaku. Oh, berarti boleh dong ngomongin cerita film ataupun boleh main di saat belajar. Nanti kita akan pelajari ini tentang bagaimana memodifikasi atau mengubah perilaku anak dari yang tidak baik menjadi baik atau kurang baik menjadi baik ya di sesi berikutnya. Jadi lihat konteksnya, kalau lagi belajar di stop, cerita kamu seru loh. Tapi nanti ya kita ceritanya, ini ada yang lebih seru lagi nih. Ya, kita belajar dulu ini ya gitu. Tetap harus dialihin untuk belajar. Gitu Miss Tami. Iya, ya Miss, makasih Miss. Oke, sama-sama. Berarti kita bisa langsung maju ya. Oke, boleh Miss. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, ini tentang anak autism spectrum disorder. Jadi kalau teman-teman melihat nanti ada siswanya yang kok di kelas seperti gambarnya Bu Mira ini tutup telinga. Atau misalnya kalau melihat hal-hal yang dia nggak suka, dia tutup mata, lalu dia teriak. Hati-hati, itu sudah memenuhi salah satu ya. Ingat, baru salah satu. Kita lihat salah duanya terpenuhi atau tidak. Oke, boleh kita cek Miss Rani? Baik. Autism Spectrum Disorder atau biasa disingkat ASD. Atau kalau di terminologi lama ada yang hanya menyebutkan autism. Itu sama saja ya teman-teman. Jadi autism spectrum disorder atau ASD itu sama gitu ya. Maksudnya ke arah sini. Cirinya ada 3, ingat 3. Sama tadi yang ADHD juga 3 ya. Susah fokus, impulsif, dan hiperaktif. Autism juga ada 3. Yang pertama, defisit yang terus-menerus dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial.
dalam berbagai konteks. Ingat, dalam berbagai konteks. Jadi hampir seluruh konteks dia defisit untuk komunikasi dan interaksi sosialnya. Contohnya apa? Hubungan emosional atau sosial yang timbal baliknya nggak ada. Oke, nanti kita lihat perilaku spesifiknya. Terus kurangnya komunikasi, interaksi nonverbal ataupun verbalnya kurang gitu. Kemudian kurangnya pengembangan, pemeliharaan, dan pemahaman hubungan. Jadi dia nggak paham konteksnya saya lagi ngobrol sama siapa gitu. Jadi susah bagi mereka untuk menyadari posisi mereka di sekolah sebagai murid atau apa, sehingga perilakunya ya tidak seperti anak-anak pada umumnya begitu. Berikutnya, ada pola perilaku, ada pola minat dan aktivitas yang terbatas atau rigid. Kalau dalam istilah kami itu rigid, kaku. Jadi perilakunya, minatnya itu nggak berkembang gitu. Contoh ya, kalau anak usia 9 tahun tadi kelas 3-4 SD, teman-teman tadi kan udah belajar ya. Udah mulai menunjukkan minat ya terhadap banyak hal. Aku pengen tahu misalnya dengan olahraga badminton, aku pengen tahu nyobain menari itu seperti apa. Aku pengen tahu sih tentang dunia sains, dia beli-beli buku sains. Kalau anak autism itu punya hobi yang spesifik dan itu melulu yang dia lakukan gitu ya. Contohnya kalau dia hobinya main robot, maka robot itu terus yang akan dia mainkan dan dia bawa kemana-mana. Jadi spesifik, kaku, nggak berkembang. Ada gerakan motorik juga yang stereotype atau berulang-ulang. Bisa seperti kalau yang umum itu teman-teman sering lihat tuh flapping. Flapping itu tangannya mengepak seperti ini, bisa terlihat ya, mengepak seperti ini. Biasanya disertai juga ada gerakan kaki jinjit. Nah, matanya merem. Itu salah satu contoh gerakan berulang atau stereotype yang sering banget dimunculkan anak ASD. Tapi ada juga teman-teman yang tidak menunjukkan flapping seperti ini. Unik-unik setiap anak-anak tuh. Kemarin saya dapat pasien itu kebetulan orang tuanya dokter, jadi orang tuanya aware. Kalau ketemu yang bulat-bulat, kata orang tuanya, nih, mau itu tutup, apapun deh yang bulat, roda mobil-mobilan, puzzle yang buah jeruk kan bulat, itu kalau ketemu yang bulat begini, itu selalu dibeginikan. Pokoknya apapun yang bulat, itu selalu dibeginikan sama dia. Nah, itu gerakan berulang ya, gitu. Dan ada penggunaan benda yang nggak lazim gitu atau ucapan yang nggak lazim. Nanti ada videonya saya kasih lihat. Penggunaan benda yang nggak lazim itu contohnya ada pasien saya tuh yang kemana-mana tuh harus bawa cotton bud. Cotton bud tuh dipegang terus. Ada yang botol entah itu botol minyak kayu putih atau botol parfum kecil yang bisa dia gerak-gerakan, dia lihat airnya berpindah itu seperti itu ya. Ada yang khas gitu dan harus diulang-ulang. Kemudian tidak fleksibel terhadap rutinitas atau memiliki pola perilaku yang rigid, kaku atau terpaku pada rutinitas yang monoton. Contoh, kalau pulang sekolah itu kebiasaannya sama orang tuanya dibawa misalnya ke gerai makanan, katakanlah gerai makanan A. Besoknya orang tuanya tidak mengajak dia ke gerai makanan A, itu bakal tantrum, bakal ngamuk. Karena berubah rutinitasnya. Atau kalau di sekolah biasanya pagi-pagi ada kita siswa TK tuh morning circle menyanyi atau hafalan surat gitu ya. Tidak dilakukan hafalan surat itu dia bakal ngamuk. Atau dia tidak mau untuk masuk ke sesi berikutnya. Pokoknya harus hafalan surat dulu. Begitu ya. Kemudian minatnya yang terbatas, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada juga disertai dengan perilaku hiper atau hipoaktivitas terhadap input sensorik. Jadi ada juga teman-teman anak-anak autism yang menunjukkan perilaku hiper. Jadi biasanya kami sebutnya ASD, autism comorbid ADHD. Gitu. Jadi dia sulit untuk interaksi sosial plus hiperaktif.
Kebalikannya, ada juga yang hipo. Kalau yang hipo itu di sekolah atau di klinik itu badannya lemes, terlihat dari tonus atau otot-ototnya itu lemes. Jadi anaknya tuh nggak mau ngapa-ngapain. Ini tulang punggungnya ini kayak melengkung. Lehernya ini seperti sulit untuk tegak. Jadi bawaannya miring. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu, main aja yang enak tuh ya, perosotan itu nggak mau. Itu hipo namanya. Kalau yang hiper, kebalikannya, maunya gerak melulu. Begitu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan yang ada di DSM-5 atau di kitab panduan para psikolog dan DSA gitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuatnya jadi lebih simpel. Teman-teman melihat yang ini aja ya, untuk men-screening melihat gejala perilakunya. Ini yang udah saya buat lebih simpelnya. Pertama, lihat cirinya ada 3, interaksi sosial. Dia tidak mampu melakukan interaksi sosial nonverbal. Mulai dari kontak matanya yang sangat minim, tidak ekspresif, gerak-geriknya kurang bertujuan. Gitu. Jadi kontak mata itu susah banget. Padahal kalau kita mau komunikasi sama orang, inti atau pusatnya seseorang itu kan mata ya teman-teman. Nggak mungkin saya ngobrol sama Bu Tami, saya ngeliatin perutnya Bu Tami, kan nggak mungkin ya. Gitu. Itu kan sesuatu yang tidak diajarkan kan gitu sama orang tua kita waktu kita kecil, tapi sudah secara alamiah, naluriah kita kalau ngomong sama orang yang kita lihat ya mata gitu. Nah mereka ini susah untuk melakukan itu gitu. Kenapa? Karena ya dia nggak paham, dia nggak aware sama siapa yang ada di lingkungannya gitu. Paling yang dia sadar, yang dia aware ya orang terdekatnya. Orang tua, guru, terapis, atau teman-teman yang udah sering dia interaksi gitu. Kemudian tidak ekspresif. Tidak ekspresif tuh maksudnya kurang bisa menempatkan atau memahami lingkungan gitu ya. Contoh kalau kita lagi bercandaan gitu, teman-temannya bercandaan. Dia susah untuk nangkep itu gitu. Dia bisa saja dia nggak senyum, datar gitu, flat gitu ya. Terus ada gerak-geriknya yang kurang bertujuan, lagi ngobrol tiba-tiba tangannya begini itu bisa gitu. Ada gerakan-gerakan yang nggak lazim gitu ya. Sulit untuk bermain dengan teman sebayanya. Nah, tapi ini kita harus hati-hati. Kita lihat di sekolah, oh dia selalu ada kok di kerumunan teman-temannya gitu ya. Saat temannya main bola, dia ikut main bola. Saat teman-temannya main Lego atau main masak-masakan, dia ada di situ juga. Tapi kita lihat lagi, dia hanya ada bersama teman-temannya atau terlibat dalam interaksinya. Umumnya anak ASD itu sulit untuk terlibat interaksi dua arah gitu. Jadi ada anak-anak autism yang mereka sudah dapat stimulasi yang baik di rumah, di tempat terapi dan sekolah, atau gejalanya ringan, itu mereka bisa ikut main bareng-bareng. Temennya main bola, dia ikut main bola. Tapi nggak ada interaksi dua arah gitu. Kalau anak-anak lain kan, oper ke aku dong, oper ke aku gitu ya. Ada interaksi. Kalau dia mah enggak. Ya dia ngejar aja kemana bola gitu. Nggak peduli gitu. Dia main dengan siapa, aturannya bagaimana. Lalu tidak mampu memahami emosi orang lain atau tidak peka gitu ya. Jadi misalnya orang tuanya udah kesel gitu ya, nadanya agak kesel gitu. Dia nggak paham kalau orang tuanya lagi marah gitu. Jadi ya dia akan terus lakukan apa yang ingin dia lakukan gitu. Terus hubungan emosi timbal baliknya itu kurang gitu. Jadi kalau misalnya dalam interaksi sosial kan kita melihat nih temannya lagi sedih gitu. Si temannya ini ya teman yang lainnya melihat bisa memberikan bantuan gitu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, anak umur 7 tahun, 8 tahun aja udah bisa lihat, oh udah bisa melakukan perilaku prososial ya, membantu dan empati. Tapi kalau mereka ini sulit gitu untuk menangkap dan melakukan hubungan emosi timbal balik. Berikutnya, Miss. Ciri kedua dari anak ASD adalah komunikasinya atau bahasanya ya. Tidak atau terlambat berbicara dan tidak berusaha berkomunikasi. Jadi banyak juga anak autism yang mereka sudah bisa verbal, sudah bisa bicara, tapi bahasa yang sudah bisa dia ucapkan
tidak digunakan untuk komunikasi dua arah. Jadi orang tuanya tuh sampai bilang, kata Miss-nya di sekolah dia udah bisa ngomong ini loh Bu, kucing, bola gitu ya, lempar, tendang. Tapi di rumah aku suruh ulang nggak mau gitu. Ya tadi, karena dia merasa tidak ada kebutuhannya, tidak ada keinginannya dia untuk melakukan itu, maka tidak akan dia lakukan, tidak akan dia ucapkan. Hanya dalam kondisi kepepet atau butuh banget biasanya mereka mau mengucapkan. Gitu. Misal, kemarin pasien saya ASD usia 4 tahun, dia udah bisa bilang ambil, mau, udah cukup banyak. Kemarin rupanya ada beberapa keping puzzle huruf saya itu jatuh dan dia nggak bisa ambil. Selama pemeriksaan udah berlangsung 15 menit dia nggak mau ngomong sama sekali. Tapi ketika terdesak dia butuh itu kepingan puzzle huruf itu karena harus dia pasang, harus dia selesaikan karena perilaku rigid tadi ya. Jadi kalau udah rigid perilakunya pokoknya kalau masang harus sampai selesai gitu ya, harus selesai kalau nggak dia bakal nangis atau marah. Baru dia ngomong ke saya, "Ambil, ambil." Dan dia ulang-ulang kata itu sampai saya mengambilkan itu gitu. Jadi hanya dalam kondisi terdesak gitu. Lalu bisa bicara tetapi tidak untuk komunikasi dua arah. Ya seperti tadi, seringkali hanya saat untuk meminta saja atau mending. Tapi kalau ditanya lagi gitu, ini apa? Misalnya nama siswanya Tami gitu. Ini apa Tami gitu. Dia tahu dia udah bisa bilang gajah. Tapi saat dikasih puzzle gajah ya dia nggak akan jawab gitu. Susah. Lalu ada bahasa aneh yang diulang-ulang atau bahasa planet kalau istilah orang umumnya gitu. Jadi ada tuh kalau teman-teman familiar dengan beberapa selebgram atau artis ya, ada yang saya follow itu salah satu anaknya atau dua anaknya itu autism spectrum disorder. Yang pertama itu anaknya suka sekali keluar bahasa planet. Ketika ngobrol sama mamanya, Pika, Pika. Jadi keluar bahasa yang kita nggak paham apa itu Pika gitu. Selalu diulang-ulang bahasa itu. Gitu. Itu ciri kedua. Ciri ketiganya, boleh Miss Rani? Ada imajinasi yang tidak berkembang, kemudian kemampuan berpikir fleksibelnya tidak berkembang dan perilaku bermainnya tidak berkembang gitu. Jadi kalau dia sudah punya satu minat atau kesukaan, dia akan melakukan itu secara berlebihan atau berulang-ulang. Seperti tadi, pasien yang senang dengan benda yang bulat-bulat, ya itu akan dia pegang, dia mainkan terus putar-putar begini. Oke, lalu tidak atau kurang dapat meniru kegiatan, gerakan, dan permainan. Contoh, hal yang sudah lazim anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun ya, untuk di budaya kita di Indonesia itu udah bisa ya, salim gitu ya, atau shake hand, atau tos gitu. Tapi ini mereka tidak bisa. Yang sederhana seperti itu aja tidak bisa gitu ya. Apalagi untuk bermain misalnya main ular tangga itu susah banget bagi mereka gitu. Jadi cenderung permainan itu ketika melihat media-media bermain itu hanya di berantakan saja atau dilempar-lempar gitu. Mereka nggak tahu bahwa oh ini untuk ditendang, ini untuk disusun atau ini untuk dirakit itu mereka nggak paham. Lalu tidak terpaku pada suatu kegiatan atau rutinitas yang tidak berguna. Ya, salah satu rutinitas yang tidak berguna ya tadi ini, misal ada gerakan tangan berulang-ulang gitu ya, flapping atau gigit-gigit kuku, ada yang gigit-gigit baju gitu. Kemudian terpaku pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Nah, ini lucu. Ada pasien saya tuh kalau melihat apapun itu bentuknya ya, bisa botol air mineral yang kecil atau yang besar atau botol minuman apapun itu ya botol-botol minuman jadi tutupnya ini kalau ini kan toples ya tutupnya jadi dia harus ambil tutupnya itu. Nah, jadi terpaku pada bagian tutupnya itu jadi harus dia pegang ya dia pegang aja gitu tidur dibawa mandi pun dibawa begitu. Lalu ada gerakan aneh yang berulang seperti tadi flapping itu. Oke. Itu berikutnya Miss Rani. Ya,
Sebelum masuk ke anak intellectual disability, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang anak autism? Miss, izin bertanya atau berdiskusi. Boleh-boleh, Miss Risa. Jadi saya itu mendampingi, kalau kata orang tuanya diagnosanya ADHD, Miss. Cuma Yap. dari beberapa perilaku seperti biasanya dia tuh gigit tangan seperti ini. Terus juga suka kalau dengar suara-suara keras atau misalnya dari speaker tuh dia selalu begini ya. Apakah itu ada indikasi ke ASD juga kan, Miss? Dan dia tuh suka misalnya dia kalau tadi kan kata Miss bilang kalau ADHD itu dia punya imajinasi ketika dia setelah menonton kan. Nah, itu juga dia seperti itu, misalnya Upin Ipin. Tapi ketika saya tanya, di waktu istirahat gitu, saya tanya, mana memenya, Dek? Memenya kenapa? Gitu. Itu dia cuma ngeliat saya, terus dia berhenti untuk bicarain itu. Dia nggak ngerespon apa yang saya tanya. Gitu. Dia langsung diam, terus udah nggak mengulang lagi apa yang dia ini. Tapi nanti selang berapa menit gitu dia ngulang lagi tentang Upin Ipin tadi. Hmm, Apakah ada oke. indikasi dia komorbid ASD juga atau bagaimana ini? Baik. Berarti sudah ada tegak diagnosisnya ADHD ya? Iya. Hmm. Sudah terapi anaknya? Dulu di kelas 1 itu terapi, Miss. Cuman di kelas 2 ini memang stop terapinya. Oke. Itu sudah positif ya, tegak diagnosisnya ADHD? Kalau kata orang tuanya seperti itu, Miss. Hmm. Kalau ketika bermain sama temannya ada interaksi nggak, Miss? Kalau interaksi itu baru belakangan ini ketika dia kan ada biasanya teman-temannya tuh yang sayang sama dia gitu kan, Miss. Dia tuh bisa ngelihat itu gitu. Jadi ketika dia Hmm. nyaman sama satu orang, dia mau main sama itu. Jadi ketika teman-temannya itu main kuda-kudaan, misalnya punggung-punggungan gitu ya, Miss, kuda-kudaan yang Hmm. gitu, Ya. dia mau main gitu. Tapi ketika sama Hmm. teman-teman yang lain dia nggak mau. Oh, ada komunikasi dua arah nggak? Enggak. Ngobrol Dia gitu? cuma merasa senang aja dia. Oke. Nanti kita observasi lebih lanjut, Miss Risa. Itu bisa jadi subjek eksperimennya Miss Risa. Kalau Miss Risa tertarik ya. Karena goalnya, salah satu goal dari pelatihan ini adalah teman-teman bisa mengobservasi, membuat program, dan juga melakukan intervensi untuk anak yang kita pilih gitu ya di sekolah atau di rumah gitu. Boleh nanti kalau tertarik sama anak ini, Miss Risa observasi lagi lebih lanjut, kan sudah ada panduannya dari dua materi ini, nanti bisa dituliskan hasil pengamatan atau observasinya Miss Risa. Kalau dari hasil ceritanya Miss Risa sih memang ada indikasi gitu, cuman mungkin ASD-nya tidak terlalu berat gitu, karena dia masih ada ketertarikan untuk main bersama. Hanya saja belum ada interaksi dua arah. Ingat ciri ASD tadi kan tiga, itu harus terpenuhi tiga itu ya gitu. Jadi nggak bisa hanya salah satunya saja gitu. Misal ada flappingnya aja gitu, begini gitu. Tapi dia interaksi ngobrol oke gitu, empatinya jalan, kemudian apa hubungan timbal baliknya, kontak mata dan lain-lain oke ya. Bisa jadi memang bukan apa ya, kemungkinan besar bukan ASD, tapi ada gangguan sensori gitu. Dia selalu ingin mencari sensasi mungkin di taktilnya gitu. Ya, kalau melihat tadi bilang ada perilaku tidak lazim berulang, komunikasi dua arahnya juga minim, kemudian kemampuan interaksi sosialnya juga minim, bisa jadi ada risiko ke arah sana, komorbid gitu ya. Terjawab, Miss Risa? Terjawab, Miss. Kemarin. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Ada Miss, saya Miss Mira. Monggo, Bu Dewi. Miss Mira, saya untuk sekolah saya, terutama kalau sekolah saya itu anak-anak ABK itu insya Allah melalui asesmen dulu ya Miss Mira. Artinya saya rujuk ke psikolog klinis atau psikolog pendidikan sehingga bisa teridentifikasi gangguannya, hambatannya di mana. Nah, seperti itu. Nah, terus terang untuk autis saya masih belum berani Miss Mira untuk menerima anak autis di TK maupun di SD saya. Untuk ukuran untuk sekolah seperti kami, sekolah saya itu kan Islam terpadu. Kira-kira untuk
mengukur, karena terus terang untuk saya sendiri masih sangat ragu ketika menerima anak autis karena progresnya itu kan lama ya Miss Meranya. Nah, untuk mengukur bisa atau enggaknya untuk sekolah-sekolah seperti kami itu bagaimana ya Miss Mira untuk TK dan SD Oke, makasih Bu Dewi, untuk bisa masuk. Iya, pertanyaannya bagus banget, jadi mengingatkan saya untuk share sesuatu yang saya lupa. Jadi, begini yang perlu kita ingat, anak autism ini untuk level kognitif atau IQ-nya itu tidak semuanya di bawah rata-rata atau tidak semuanya slow gitu ya. Ada anak-anak autism dengan fungsi kognisi yang tinggi atau di atas rata-rata. Kalau istilah dulu sebelum DSM-5 ini, sebelum panduan yang terbaru, itu dikenal dengan istilah Asperger. Pernah dengar ya Asperger atau Asperger? Jadi Asperger atau Asperger itu adalah anak-anak dengan ciri-ciri autism tapi IQ-nya tinggi gitu. Nah, kalau sekarang sudah tidak digunakan lagi istilah itu, hanya digunakan istilah autism dengan fungsi kognisi yang tinggi atau autism dengan kondisi high function. Jadi fungsi kognisinya tinggi gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk sekolah-sekolah untuk mengetahui mereka ini bisa nggak ikut di sekolah reguler atau di sekolah inklusi kita, mengingat sekolah kami punya targetan pembelajaran yang lebih gitu ya Bu Dewi ya, mulai dari hafalannya dan lain-lain gitu. betul ya. Ya, maka disitulah fungsinya kita bekerja sama dengan profesi lain. Nah, kalau sekolahnya Bu Dewi sudah ada rekanan untuk psikolog atau rumah sakitnya, maka di-refer ke sana untuk dicek IQ-nya. Begitu, ya. Kalau misalnya didapatkan anak autism ini ternyata IQ-nya tinggi atau di atas rata-rata, begitu, maka sebenarnya dia bisa mengikuti program pembelajaran di sekolah sama seperti teman-temannya. Hanya nih ya, tetap saja butuh shadow teacher atau guru pendamping. Begitu. Kenapa? Karena awareness atau kesadaran dia terhadap lingkungan sosial, apa yang terjadi di lingkungan itu kan masih minim. Jadi pada saat guru menjelaskan, misalnya memberikan instruksi untuk buka buku agamanya halaman sekian, bisa jadi imajinasinya atau dia lagi memikirkan yang lain gitu kan. Nah, disitulah fungsi shadow teacher untuk mendampingi dia. Memberikan instruksi lagi secara personal ke anak ini gitu. Jadi kalau menurut saya Bu Dewi dicek dulu IQ-nya begitu. Tapi bisa juga terlihat Bu Dewi kalau misalnya dari hasil observasi gitu ya, observasi para guru, hal-hal yang sederhana misalnya untuk anak usia 6 tahun atau 7 tahun mau masuk SD kan minimal sudah bisa kalau dalam Islam itu baca doa-doa harian ya, doa mau tidur kah, doa mau makan atau Al-Fatihah gitu. Atau warna, kalau yang umum ya, warna, bentuk, bentuk geometri, lingkaran, segitiga gitu. Kalau yang dasar saja dia masih susah, Bu Dewi, seperti warna dia belum tahu. Gitu. Misalnya kita lagi mainan ya, mobilan gitu, kita dorong mobilannya ngeng gitu, kita tabrakin mobilannya ke anaknya gitu, kita ajak dia main, terus kita tanya ini mobilannya warna apa, dia nggak bisa jawab, terus orang tuanya juga bilang memang dia belum kenal warna, maka kemungkinan besar memang IQ-nya di bawah rata-rata atau rendah Bu Dewi. Nah, kalau yang seperti ini, memang akan sulit Bu Dewi untuk mengikuti akademik. Begitu. Iya Miss, ya oke. Oke, berarti berarti untuk anak-anak SD itu butuh apa ya asesmen lengkap, nggak hanya asesmen oleh tenaga profesi ya, tapi pun perlu observasi ya. Iya. Jadi biasanya kan dari tahap awal di sekolah itu observasi dulu ya sama Dewan Guru. Nah, nanti bekerja sama saja apa yang sudah Ibu dapatkan dari Iya, sekolah. betul.
Ya, nanti Oke. Ibu titipkan ke orang tuanya untuk diberikan ke psikolognya atau DSA-nya. Kami itu sangat sangat senang loh kalau dapat titipan hasil observasi di sekolah. Itu memudahkan kami. Sehingga kami tidak perlu mengulang lagi yang sudah dilakukan di sekolah, kami tinggal menggali yang lainnya. Sehingga datanya lebih lengkap kan, begitu. Jadi Oke. kerja Ya, terima kasih Miss Mira. Iya, baik. sama-sama Ibu. Ada lagi teman-teman? Ya, oke. Saya ingatkan sekali lagi, tujuannya kita mempelajari gejala-gejala perilaku dari masing-masing gangguan perkembangan ADHD, autism, dan lain-lain ini bukan tujuannya kita untuk mendiagnosis ya teman-teman, tapi untuk kita mendapatkan gambaran awal saja. Kalau sudah ada misalnya kecurigaan kita dari hasil observasi, oh seperti Bu Risa tadi kan udah bisa mengobservasi kan, kayaknya nih ada indikasi juga nih ke arah autism gitu. Maka tugas kita sebagai guru adalah kita mengkomunikasikan ke orang tua, menyampaikan bahwa Ibu kok belakangan gitu ya, saya perhatikan sudah 1 semester ini ada muncul perilaku begini ya Bu ya gitu. Dan perilaku ini yang akhirnya membuat Ananda jadi kesulitan untuk interaksi dengan teman-temannya dan juga interaksi dengan guru. Sedangkan kegiatan di sekolah kan bukan hanya akademik saja ya Ayah, Bunda gitu, tapi banyak juga interaksi sosialnya. Ada baiknya mungkin Ayah Bunda bisa melakukan pemeriksaan ulang begitu ke DSA ataupun ke psikolog untuk kita dapat mengetahui apakah ada kendala lain gitu ya. Jadi bahasanya kan lebih halus ya. Karena orang tua akan lebih sensitif kalau kita langsung mengatakan kok kayaknya ada indikasi ke arah autism ya, begitu. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ya ke yang ketiga. Nggak terlalu ngebut kan saya? Enggak, Miss, sedang. Aman ya. Kalau ngebut diingetin loh. Miss, terlalu kebut gitu pelan-pelan. Baik. Selanjutnya. Ini juga salah satu gangguan perkembangan yang sering kita jumpai di sekolah. Intellectual disability atau disabilitas intelektual. Tadi teman-teman sudah lihat gambarnya ya. Dari wajahnya, boleh balik ke slide sebelumnya, Miss Rani? Ya, dari wajahnya ya, sudah agak bisa menangkap belum? Kalau kayaknya ini anak agak kurang gitu untuk intelektualnya, bisa ya? Terlihat agak berbeda ya. Ketika mengerjakan sesuatu, mulutnya ambil mangap, begitu. Boleh, selanjutnya, slide berikutnya. Intellectual disability atau disabilitas intelektual, ini artinya penurunan fungsi intelektual atau fungsi IQ dan juga fungsi adaptif lainnya. Kalau istilah sebelumnya yang sering digunakan oleh psikolog dan dokter anak itu adalah retardasi mental atau tunagrahita. Kalau di SLB itu tunagrahita ya. Jadi orang-orang yang terkendala di intelektual atau kemampuan kognitifnya gitu. Jadi ditandai dengan skor IQ yang rendah. Dikatakan skor IQ yang rendah itu berapa? Itu di bawah, kalau rata-rata orang pada umumnya itu 90 ya Ibu. Skor IQ minimal kategori rata-rata itu 90. Kalau anak intelektual disabilitas itu skornya ada di 70 ke bawah. Lalu Bu Mira skor rentang antara 71 sampai dengan 89 itu apa kategorinya gitu. Itu masuk ke dalam kategori anak dengan kondisi lamban belajar. Jadi dia tidak juga masuk ke intelektual disabilitas tapi bukan juga yang normal atau rata-rata. Jadi ambang gitu. Kalau di sekolah itu sering kita temuin anaknya bisa kok baca tapi lama, bisa kok ngitung tapi lama. Nah, kemungkinan itu skornya perbatasan di 71 sampai dengan 89. Kalau intellectual disability itu skor IQ-nya di bawah 70. Gitu. Oke.
Nah, yang terkendala itu bukan cuman IQ, intelektual atau kognitifnya, tetapi di aspek lain juga dia kendala. Contohnya apa? Di personal sosial atau di interaksi sosialnya. Jadi kalau main tuh anak SD dia tuh ya kelas 4 SD, tapi kok mainnya sama anak TKB. Kenapa? Ya karena dia nggak paham percakapan anak kelas 4 SD ngobrolin tentang film misalnya yang lagi hits di kalangan anak kelas 4 SD itu dia nggak tidak bisa memahami itu, tapi dia lebih pahamnya permainan anak TKB misalnya yang cenderung hanya sekedar bermain lari-larian atau petak umpet gitu. Kemudian di aspek motorik halusnya juga tertinggal. Jadi teman-teman udah nulis tuh bisa rapih di kelas 4 SD, kecil-kecil. Seringkali mereka nulis pun belum bisa gitu. Kita dikte huruf A, B itu juga belum tahu gitu ya. Motorik kasar juga ada yang terhambat. Bahkan kalau IQ-nya itu hanya 20 atau intellectual disability-nya yang sangat berat, itu jalan aja kayak masih terhuyung gitu, nggak seimbang gitu ya. Jadi motorik kasarnya juga masih parah. Kemandirian juga masih belum. Kemarin saya dapat pasien usia 16 tahun itu masih pakai Pampers. Begitu. Kenapa? Karena dia ngasih tanda bahwa dia pipis aja dia belum bisa. Jadi udah umur 16 tahun ngomong pun belum bisa. Begitu ya. Nah, ini akhirnya menyebabkan permasalahan adaptasi sosialnya begitu. Akhirnya nggak bisa main dengan teman sebayanya, sulit juga untuk sekolah di eh, eh, sekolah pada umumnya. Nah, berarti untuk anak-anak intellectual disability ini sekolah yang cocok itu adalah di sekolah SLB, tunagrahita, atau di sekolah inklusi. Tapi sekolah inklusi pun memang di Lampung sendiri belum belum apa ya, belum semua sekolah bisa memfasilitasi anak ID ini. Seperti tadi sekolahnya Bu Dewi juga kan masih kesulitan ya Bu ya untuk anak-anak autism yang IQ-nya rendah begitu. Jadi kita pun tidak bisa memaksakan ini ke sekolah. Kenapa? Karena ya tadi keterbatasan eh, sumber daya gurunya di sekolah, kemudian perangkatnya dan lain-lain begitu. Nah, ada pertanyaan menarik dari orang tua. Miss Mira, bisa tidak anak ID ini sembuh? Kalau saya kasih vitamin ya, yang lagi booming sekarang ada kan di iklannya tuh di Instagram, di Facebook, vitamin G. Nah, boleh kalau saya kasih, bisa nggak ada perubahan IQ? Saya pasti jawab, ya silakan aja kalau Bapak yakin atau Bapak sudah konsultasi dengan dokter mau kasih vitamin itu dan boleh ya nggak apa-apa gitu. Silakan aja. Tapi saya juga nggak mau mematahkan semangat orang tua ya, tapi saya sampaikan juga supaya orang tua bisa realistis. Tetapi yang saya ketahui dari hasil penelitian dan teori, kapasitas intelektual ini tidak bisa diubah, teman-teman. Ibaratnya itu kalau IQ itu wadah ya. Kita udah dikasih wadah segini nih besarnya gitu. Nggak bisa dengan kita kasih vitamin atau kita ajarin, kita lesin gitu ya intensif. Tiba-tiba kita berharap wadahnya berubah jadi lebih besar atau lebih tinggi gitu. Itu tidak bisa gitu. Tapi yang bisa kita lakukan dengan memberikan vitamin, memberikan latihan atau les dan terapi, juga stimulasi di rumah, kita membuat bagaimana wadah yang sebesar ini sudah Tuhan berikan, ini bisa terisi dengan penuh, tidak ada yang bocor. Kemudian kita bisa isi dengan penuh gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi maksudnya ngasih vitamin itu supaya fisiknya kuat sehingga dia belajarnya bisa tahan lama. Jadi apa yang diajarkan bisa keserap, itu bisa, nggak apa-apa gitu. Atau dengan bantuan vitamin akhirnya anaknya bisa fokus. Jadi yang diajarkan dia bisa nangkep walaupun harus berulang kali itu bisa. Tapi kalau jadi cepat nangkepnya, jadi bisa sama seperti teman-temannya itu yang sampai saat ini belum belum ada penelitian yang membuktikan itu gitu. Jadi agak berat nih kalau menyampaikan ini ke orang tua gitu ya, bahwa ini relatif ya sulit tidak bisa diubah gitu sampai si anak dewasa gitu. Lanjut, Miss. Nah, eh
ada 3 kriteria yang harus terpenuhi untuk disabilitas intelektual ini. Pertama, defisit fungsi intelektual. Maksudnya penalarannya kurang, pemecahan terhadap masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademis gitu ya. Belajar 1, 2, 3 dan seterusnya itu dia lambat atau jauh tertinggal dibandingkan teman-temannya gitu. Dan sudah dikonfirmasi oleh penilaian klinis atau pengujian kecerdasan oleh psikolog gitu bahwa memang IQ-nya rendah di bawah 70. Nanti ada klasifikasinya juga teman-teman. ID ini ada 4 level. Level ringan, sedang, berat, dan sangat berat gitu. Level ringan itu nanti dia bisa mencapai apa nanti saya jelaskan gitu ya. Kemudian ciri yang kedua dari anak-anak ID itu adalah kurang fungsi adaptifnya yang mengakibatkan dia gagal untuk memenuhi standar perkembangan dan sosiokultural. Jadi bukan cuma intelektualnya, nalarnya, pemecahan masalahnya, berpikir abstraknya yang susah, fungsi adaptif lainnya seperti kemandirian, sosialisasi, interaksi itu juga terhambat. Jadi contohnya umumnya anak kelas 1 SD mah udah bisa BAB sendiri, udah bisa pakai baju sendiri. Untuk anak-anak ID, jangankan pakai baju dan BAB sendiri, makan aja masih tumpah-tumpah. Jadi motorik halusnya masih belum bagus gitu. Kemudian sosialnya juga jadi terhambat. Kenapa? Karena biasanya bahasanya juga jadi terhambat gitu. Jadi kosakatanya terbatas. Untuk membentuk kalimat dia susah. Gitu. Jadi apa yang dia ungkapkan itu ya hanya sebatas kosakata harian dan sulit bagi mereka untuk bercerita gitu. Otomatis interaksi sosialnya juga jadi terkendala begitu ya. Kemudian ciri yang ketiga yang perlu diingat, timbulnya defisit intelektual dan adaptifnya ini tuh dari berkelanjutan gitu loh, Miss. Dari dia bayi atau dari dia 0 bulan sampai saat ini kita observasi. Jadi memang berkelanjutan ini nggak mungkin kecuali gini, memang ada kejadian yang bisa menyebabkan anak yang tadinya tipikal menjadi ID. Itu ada. Waktu pandemi anak ini terkena suatu virus itu menyerang banyak aspeknya ya, nggak hanya intelektual tapi juga motorik kasar, motorik halus, emosi. Nah, akhirnya dia regresi mental, IQ-nya juga menurun itu bisa gitu. Ada yang begitu disebabkan oleh sakit, virus, ataupun bakteri, ataupun kecelakaan, trauma, bisa juga. Tapi seringkali ID ini memang sudah bawaan genetik dari dalam kandungan. Jadi cirinya apa? Sejak lahir, itu perkembangannya semuanya terhambat, termasuk perkembangan motoriknya. Jadi harusnya anak-anak udah bisa jalan di usia 12 bulan. Umumnya mereka baru bisa jalan tuh 18 bulan ke atas gitu. Jadi jalannya pun terhambat atau motorik kasarnya terhambat. Bahasanya juga telat gitu ya. Kemudian sudah bisa ngomong, dia susah untuk mengingat atau menghafal hal-hal sederhana gitu seperti nama dia, nama orang tua atau warna dan seterusnya. Selanjutnya, nah, faktor resiko atau faktor-faktor yang bisa mencetus atau menyebabkan terjadinya anak ID, ya seperti yang tadi saya bilang faktor genetik ya. Jadi memang sudah bawaan dari dalam kandungan. Ada juga yang maaf setelah kita periksa, ternyata saat kita wawancara pihak keluarganya, ibunya juga ternyata ID. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak gitu. Ternyata bapak ibunya IQ-nya bagus, dua-duanya dosen, begitu. Tapi ternyata faktor resikonya itu kemarin kalau tidak salah karena ibunya mengandung sudah di usia di atas 45, jadi sudah 50 tahun ibunya mengandung ini gitu. Jadi itu bisa juga jadi satu faktor resiko gitu ya. Nah, anak-anak yang lahir dengan kondisi Down syndrome itu dikenal dengan istilah anak-anak yang mukanya sama. Oke, nah pasti Miss, ibu-ibu udah
sering lihat ya gitu, kok anak ini ada di sini, kemarin saya lihat di dekat Central Plaza ada, kok sekarang di area Natar ada gitu. Wajahnya mirip, jadi seperti 1000 apa ya, satu wajah pada 1000 anak gitu. Nah itu Down syndrome gitu ya. Jadi karena ada kelainan pada kromosom tertentu atau ada juga yang kelahiran dengan sindrom Fragile X. Jadi ada cacat gitu ya, ada mutasi atau ketidakmatangan pada salah satu kromosom X-nya. Kemudian faktor resiko lainnya selain faktor genetik juga sosioekonomi. Jadi kondisi ekonomi orang tua yang rendah, pengetahuan yang juga minim, ini yang bisa menyebabkan anak lahir dengan kondisi ID. Ya, kondisi ID awal-awalnya bisa dilihat dengan stunting biasanya gitu. Makanya kan penting sekali ya untuk gizi terpenuhi pada saat masa kehamilan sampai juga pada saat anak itu lahir gitu. Jadi kalau kekurangan zat-zat tertentu selama masa kehamilan, kurang zat besi dan lain-lain, nah ini kan zat-zat ini yang nanti akan membentuk otak atau membentuk neuron, membentuk kecerdasan anak gitu. Jadi nanti bisa dicek zat-zat apa yang kita perlukan gitu ya kalau lagi hamil, makanan seperti apa yang harus kita konsumsi gitu. Kemudian bisa karena pengaruh lingkungan, faktor resikonya gitu. Jadi lingkungan yang tidak sehat, pergaulan yang tidak sehat gitu ya. Contoh lingkungan atau pergaulan yang tidak sehat tuh penggunaan, maaf, minuman keras, narkoba, eh, lingkungan-lingkungan yang pergaulannya tidak baik, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu gitu. Ketika mengandung, eh, bisa melahirkan anak yang dengan kondisi ID. Lalu kelainan metabolik atau kelainan metabolisme pada saat ibu mengandung, itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko. Maternal substance abuse atau kekerasan gitu ya terhadap ibu-ibu gitu yang sedang mengandung. Waktu itu pernah juga saya dapat case salah satu pasien itu orang tuanya sampai bercerita memungkinkan tidak anak saya ID ini karena kondisi psikologi saya begitu yang pada saat saya hamil sering mendapatkan kekerasan baik itu secara fisik maupun seksual gitu. Itu juga bisa jadi salah satu faktor resiko. Trauma atau karena penyakit, lalu infeksi maternal pada saat kehamilan gitu ya. Jadi bisa juga jadi faktor resiko. Atau ada juga yang semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Jadi ada juga di pasien kami itu orang tua tidak membawa kromosom itu, tidak ada resiko itu, kehamilan bagus, semua dijaga, tidak ada stres, lingkungan semua sehat dan lain-lain. Ya, saya bilang walau alam, saya juga tidak bisa tahu penyebabnya apa atau kita sebut idiopatik gitu. Kita nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Itu berikutnya, Miss. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, teman-teman. Nah, ini intellectual disability ringan atau ID ringan. Cirinya, kalau dari hasil tes IQ itu skor IQ 50 sampai 69. Biasanya teman-teman di usia-usia prasekolah, maksudnya di usia TK, B ke bawah, itu tidak tampak perbedaan yang mencolok antara si anak ini dengan teman-temannya. Kenapa? Karena warna dia tahu kok, cuman memang sih warna-warna yang eh, tersier lah ya, yang agak mirip-mirip misalnya pink sama ungu, dia sering ketukar-tukar gitu. Jadi guru orang tua berpikirnya, oh iya, mungkin memang karena susah ya membedakan warnanya. Terus angka dia tuh belum stabil identifikasi angka 1 sampai 10. Terlihat dari sulit tuh membedakan antara 6 sama 9, 2 dengan 7 begitu. Oh, nggak apa-apa, nanti di SD juga bisa. Seringnya seperti itu, samar gitu. Karena tertinggalnya hanya sedikit.
Tapi ketika sudah masuk ke usia SD atau usia sekolah sampai dia dewasa, baru terlihat kesulitan atau pembelajaran akademiknya. Ini pernah case yang mungkin ditangani di Sekolah Dharma Bangsa ya. Kalau Miss Rani inget ya, ada dulu baru sadarnya itu setelah kelas 4 SD ya, kalau tidak salah ya. Setelah anaknya kelas 4 SD di tes IQ. Kenapa? Karena saat di kelas 4 SD itu kan pelajaran sudah semakin kompleks ya, teman-teman. Sudah hafalan sudah semakin banyak, perkalian juga sudah harus menguasai, bahkan sudah pembagian, bilangan pecahan sudah belajar gitu. Kemudian semua sudah lebih kompleks. Barulah di situ terlihat ternyata memang anak ini eh, ID gitu ya, ID ringan gitu. Kemudian terlihat kalau di awal-awal sekolah kelas 1 tuh ya, untuk kegiatan membaca, menulis atau berhitung itu dia susah begitu. Susah. Plus selain susah di akademiknya, juga untuk penalarannya juga terkendala. Hati-hati di sini kita melihatnya ya teman-teman. Karena untuk eh, kesulitan belajar itu ada dua macam. Ada kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik. Kalau kesulitan belajar umum, ini maksudnya semua aspek kehidupan dia susah. Seperti yang tadi ciri ID. ID atau intellectual disability ini masuk ke dalam kategori anak yang memiliki gangguan kesulitan belajar umum. Jadi di semua aspek kehidupan dia susah. Terbukti tadi kan dari cirinya ID itu 3. Sulit secara intelektual. Intelektual itu maksudnya nalar, berpikir abstrak, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, termasuk akademik. Lalu yang kedua, fungsi adaptif hidup dia yang lainnya juga terkendala, yaitu kemandiriannya susah, sosialisasi susah, komunikasi dua arah susah, dan lain-lain gitu. 3, cirinya dari ID tadi sudah dibahas, itu terjadi dari awal perkembangan kehidupannya sampai anak ini dewasa gitu. Jadi itu yang disebut dengan kesulitan belajar umum. Tuh. Hati-hati kalau kesulitan belajar spesifik itu beda. Nah, kesulitan belajar spesifik itu maksudnya anak ini kesulitan pada area tertentu saja dalam akademik. Contoh, sulit membaca atau disebut dengan istilah disleksia. Sulit berhitung atau matematika disebut diskalkulia. Sulit menulis disebut disgrafia. Dia hanya kesulitan di area tertentu, tapi untuk nalarnya, berpikir abstraknya, menyelesaikan masalah, berpikir kreatifnya itu masih bagus gitu ya. Dia hanya di area tertentu. Kalau disabilitas intelektual itu di semua area begitu. Nah, kemudian kalau sudah dewasa itu dia sulit untuk berpikir abstrak gitu ya, untuk membuat strategi kalau nanti dia sudah bekerja itu dia nggak bisa gitu. Jadi untuk orang-orang dengan intelektual disabilitas yang ringan, pekerjaan yang apa cocoknya kalau untuk mereka sudah dewasa, Bu Mira gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak memang lebih ke keterampilan, misal menjahit, kemudian di otomotif tuh seperti misalnya buat bengkel gitu ya, atau di buat makanan begitu, kemudian desain atau gambar itu dia masih bisa lah kalau untuk sekedar hanya buat pola begitu. Tapi kalau untuk yang desain atau lukisan yang abstrak itu dia agak kesulitan gitu. Bu, boleh lanjut slide selanjutnya, Miss? Oke. Oke, ini aspek sosialnya ya. Nah, sebelum saya masuk ke aspek sosialnya, saya jelaskan juga kalau untuk anak-anak intelektual disabilitas intelektual ringan, ini nanti mereka bisa baca nggak Bu Mira? Bisa, tapi kata yang sederhana. Dan setelah melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Jadi ada kemarin pasien kami di Insan Mandiri ya. Jadi sudah kelas 2 atau sudah kelas 3 itu akhirnya dia baru bisa baca
tapi kata yang sederhana. Kalau sudah ada kata misalnya konsekuensinya, terus ada kata lagi dimanipulasi, nah itu dia susah. Tapi kalau kata buku, baca, rumah, mobil itu dia masih bisa gitu. Terus nanti ketika dewasa pun mereka bisa kok untuk menghitung uang gitu ya. Tapi ya dalam konteks pekerjaan yang sederhana, ngitung uang misalnya, Sep, kita belanja sekian, berapa kembaliannya itu. Jadi buka warung masih bisa gitu. Tapi kalau untuk melakukan pembukuannya, nah itu yang masih butuh orang lain gitu ya. Oke, lanjut Miss Rani. Ini detail ciri-ciri perilaku dalam setiap aspeknya ya teman-teman. Tadi saya jelaskan aspek intelektual, terus di slide yang sebelum ini di aspek sosial, ya, yang ini di aspek kemandirian, tapi secara umum tadi sudah saya jelaskan. Masuk slide berikutnya, Miss. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya. Jadi saya hanya akan jelaskan kesimpulannya ya, biar teman-teman tidak pusing banyak membaca yang detail tadi. Tapi untuk observasi nanti di kelas atau di rumah, teman-teman bisa lihat panduan detailnya tadi gitu. Ini kesimpulannya. Jadi intinya kalau retardasi mental ringan, skor IQ 50 sampai 69 dapat dididik seperti saya bilang tadi. Akhirnya mereka bisa baca iya, tapi baca yang sederhana, tapi nanti saat teman-temannya belajar baca bisa di kelas 1, dia mungkin bisa baca di kelas 4 atau di kelas 3 gitu. Kemudian masih bisa komunikasi dua arah, tapi ya bahasanya masih sederhana banget gitu dan ada kendala gitu. Jadi harus kita konkretkan lagi bahasanya gitu supaya dia paham. Bisa sosialisasi mereka masih bisa. Terus masih bisa ngurus sendiri, nyetrika, mandi, masak itu masih bisa. Tapi untuk yang lebih kompleks seperti mengurus anak, ini yang mengurus anak itu kan kompleks ya, mulai dari memberi makan, memandikan, pakaian itu dia masih bisa. Tapi untuk mendidik, mengajari, nah itu yang akan terkendala. Butuh bantuan orang lain atau butuh pasangan yang kondisinya tidak ID juga. Kemudian lamban dalam memahami bidang akademik. Itu intinya gitu kalau yang ringan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Kita lanjut ke intelektual. Lanjut saja Miss Rani. Slide berikutnya, berikutnya. Ya, ini yang sedang. Kalau sedang itu skor IQ 35 sampai 49. Nah, ini masuk kategori trainable. Trainable, bukan educable, bukan bisa dididik. Ini bisa dilatih. Jadi, kalau IQ-nya di skor 35 sampai 49, kita nggak bisa berharap dia untuk bisa baca, teman-teman. Tidak bisa berharap dia untuk bisa berhitung atau menggunakan uang. Itu dia susah. Tapi masih bisa kita latih keterampilan atau kemandirian hidupnya. Jadi dia masih bisa kalau diajari untuk nyapu, ngepel, itu masih bisa ya. Jadi eh, untuk apa ya? Kalau di SMK itu ada sekolah memasak gitu ya, ada sekolah kelas kecantikan atau salon itu dia masih bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk yang akademiknya itu kita nggak bisa berharap banyak gitu. Kalaupun baca itu pun masih yang dasar-dasar banget. Nulis juga ya nulis sebatas huruf atau kata sederhana dan itu pun masih harus kita koreksi. Lalu berhitung pun sederhana gitu. Jadi kalau untuk nanti dewasanya dia mengelola seperti toko atau warung gitu itu dia akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena keterbatasan dia untuk membaca, untuk menulis dan berhitung begitu. Tapi untuk sosialisasinya bagaimana Bu? Gitu. Masih bisa kok dia untuk sosialisasi gitu, untuk komunikasi dua arah, tapi untuk penggunaan kalimatnya, untuk bercerita itu dia susah, terkendala gitu ya. Bahasanya perkembangannya sangat minim. Jadi seperti kalau anak
Anak TKB umur 6 tahun kan sudah bisa cerita ya. Sudah bisa cerita, kalimatnya panjang. Kalau anak-anak atau orang dewasa disabilitas intelektual yang sedang, itu mereka ceritanya itu terpenggal-penggal gitu kalimatnya atau katanya, dan seringkali eh, nggak apa ya nggak nyambung gitu ceritanya. Jadi sama seperti kita mendengar anak umur 4 tahun, umur 3 tahun bercerita gitu, kurang 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 bisa untuk mengungkapkan isi pikirannya gitu. Itu. Nah, kemudian untuk membantu dirinya sendiri pun itu mereka masih butuh bantuan begitu ya. Jadi untuk berpakaian misalnya nih gitu, kebersihan pakaian, kebersihan diri itu juga dia masih susah gitu. Nyisir ya seadanya aja gitu, masih kusut kuku nggak udah item-item nggak dipotong gitu, kukunya nggak dibersihkan, ngancingin baju ya sering kali nggak pas gitu ya, jadi baju bagian bawah nggak simetris ya sering kali seperti itu. Berikutnya Miss, ke disabilitas intelektual berat. Ini ya. Oh, berikutnya lagi bawah. Baik. Ya, ini kesimpulannya. IQ-nya 20 sampai 34, kemampuan bahasa, sosial, dan akademiknya hampir sama dengan retardasi mental sedang, nggak jauh-jauh beda gitu ya. Tapi seringkalinya mereka ini memang ya nggak akan bisa baca, nggak akan bisa berhitung teman-teman begitu. Jadi susah banget gitu untuk baca, bahkan huruf A, B, C, D, E sampai Z juga itu sampai dewasa juga susah mereka untuk mengenalinya gitu. Jadi kalau untuk akademik, orang-orang yang ID berat itu tidak bisa gitu. Tapi kalau untuk bahasa sosial mereka masih bisa lah untuk ngomong gitu. Mau ini, mau itu gitu, masih bisa. Tapi masih hanya satu atau dua kata saja sekali ngomong, cerita masih susah gitu. Lalu eh seringkali juga mereka itu menunjukkan motoriknya atau geraknya itu susah gitu. Jadi mm, kalau kita orang dewasa gitu ya sudah bisa tuh naik kendaraan seperti sepeda gitu ya, sepeda roda 2 gitu. Nah, mereka ini susah untuk keseimbangan geraknya gitu. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti menyetrika ya, yang butuh motorik halus itu nggak rapih gitu. Terus nyapu juga nggak bersih gitu. Kenapa ya? Karena motorik halusnya nggak baik gitu, tidak bagus. Itu yang berat. Lalu berikutnya yang sangat berat, Miss. Oke, ini yang sangat berat. Ini IQ di bawah 20. Ciri-ciri awal kehidupan anak-anak yang punya ID berat itu jalannya seringkali terlambat, bahkan sudah di atas usia 2 tahun itu susah jalan gitu ya. Bahkan baru bisa jalan di usia 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian sudah kita latih, sudah kita terapi, belum juga bisa ngomong. Kalaupun bisa ngomong itu sudah di usia 6 tahun, hanya 3 kata terbatas, misalnya panggilan terhadap sapaan orang tua, mama, papa, satu lagi apa yang dia ucapkan? Mamam. Jadi hanya terbatas sekali bahasanya. Seringkali mereka komunikasinya itu nonverbal. Jadi hanya pakai tunjuk. Gitu. Untuk kemandirian tidak bisa gitu. Untuk eh akademik apalagi gitu ya. Kenapa? Karena motoriknya saja terhambat, komunikasinya hanya nonverbal. Jadi maaf sampai usia 16 tahun ada yang masih pakai Pampers gitu karena masih pipis masih pup itu belum ngasih tanda. Tahu-tahu ya pup aja gitu, lagi jalan atau lagi main gitu. Udah menstruasi sudah gitu. Jadi untuk perkembangan fisiologisnya seperti menstruasi itu sudah berjalan gitu, tidak ada kendala. Jadi dia pakai Pampers itu ya bukan hanya untuk menahan apa urinnya gitu atau fesesnya, tapi juga untuk saat dia menstruasi gitu. Ini udah
sulit sekali kalau ID berat. Jadi sampai dia tua memang harus pendampingan penuh gitu. Dan biasanya sulit untuk membina rumah tangga kalau yang disabilitas intelektual berat, sangat berat ini gitu. Tapi kalau yang ringan itu masih bisa gitu. Terbukti ada di pasien kami itu orang tuanya ini masih lengkap gitu ya. Jadi punya ayah, punya ibu, ibunya yang kebetulan ID ringan, ibunya masih bisa buka warung, warung prasmanan gitu. Jadi ngitung-ngitung uang berapa kalau pelanggan kasih uang 50.000, eh, dia beli harga 42.000, kembaliannya berapa dia masih bisa nyatet gitu, masih bisa gitu. Tapi untuk pembukuan, untung ruginya itu suaminya yang membantu gitu. Nah, kalau intelektual yang sedang masih bisa nggak Bu Mira untuk membina rumah tangga gitu? Ya masih bisa gitu, tapi kembali lagi kalau pasangannya bisa memahami ya bisa bisa membantu, bisa mendampingi ya bisa juga untuk survive rumah tangganya gitu. Atau dapat dukungan dari keluarga terdekat itu masih bisa. Tapi untuk pengasuhan ke anak ini dia sangat kesulitan nantinya gitu ya untuk ngurusin anaknya, memandikan, memberi makanan yang bergizi, apalagi mengajari anaknya. Nah, ini yang mereka sangat-sangat kesulitan. Kalau yang intelektual disability berat dan sangat berat ini yang sangat-sangat riskan ya kalau misalnya mereka membina rumah tangga begitu karena eh, ya kemandiriannya masih sulit, kemudian perilakunya juga ya masih seperti anak-anak kecil gitu. Jadi masih sangat sulit gitu untuk membina rumah tangga. Sampai sini teman-teman untuk ID ada pertanyaan? Ada nggak yang ID di sekolahnya? Ada nih, Ada ya? ada. Sudah di tes IQ-nya ya Bu ya? Udah nih, sudah di tes IQ, kategori sedang, ada sama borderline, IQ 74. Kalau yang borderline udah bisa baca Bu? Belum, untuk mengenal bentuk huruf itu sudah belum. Kalau baca suku kata, untuk satu suku kata masih susah. Itu pun harus bolak-balik Itu kelas karena berapa? lagi pengenalan untuk 2 suku kata. Itu kelas TKB atau TK besar, TK besar. Oh, udah lumayan, Bu. Kalau TK besar, anak borderline dia udah bisa suku kata, itu udah lumayan tuh. Berarti udah perjuangan orang tua dan gurunya udah bagus gitu. Iya, Tapi jadi masalah gini, untuk ini kan udah mau masuk SD. iya. Kalau saya agak sedikit ragu karena emang dia kan masih targetannya masih sangat jauh. Kemungkinan nanti untuk ke SD ada tes kesiapan sekolah tuh di SD. Itu yang mungkin menguatkan kami untuk bisa atau enggaknya dia ke SD. Terus yang jadi apa ya, kebingungan kami pihak sekolah itu adalah ketika anak-anak dengan ID itu kan agak sulit untuk kemampuan dasar akademis seperti membaca dan menulis ya Miss ya. Sedangkan kami dihadapkan dengan ujian atau mengikuti ujian sekolah dan pokoknya ujian gitulah ya. Jadi ketika di kelas 5 itu belum lancar membaca dan menulis. Itu kasus itu kami mengalami 2 kali. Sehingga di kelas 6 itu jadi apa ya, jadi dilema bagi kami untuk mengikutkan dia ujian secara reguler sama dengan teman-temannya. Dan waktu itu di tahun berapa itu sempat kami juga ditegur sama pengawas karena emang anak kami kan ada yang ID ya dengan IQ 56 kalau nggak salah, itu ya 56. Jadi kami agak sedikit apa ya, agak sedikit kerja keras untuk dia bisa membaca walaupun terbata-bata. Nah, jadi kendala kami adalah di ujian. Kalau untuk anak-anak seperti ini kita sudah ada atau sudah pernah belum sih Miss untuk anak-anak ABK ini dengan ujian sendiri, soal sendiri atau soal khusus itu sudah apa belum ya? Karena memang ini kasus yang sangat yang sangat sulit untuk bagi kami, terutama menghadapi ketika mau ujian. Mungkin kalau dari setiap semester mungkin untuk nilai KKM bisa kami turunkan lah ya. Tapi kalau untuk ujian kan, kalau untuk sekolah seperti kami, sekolah IT itu kan
harus sama, tidak bisa dibedakan. Nah, untuk Miss Mira ada nggak pengalaman yang pada anak seperti ini yang itu soal ujiannya itu dibedakan atau bagaimana? Seperti itu. Baik, Bu Dewi, sekolah untuk Smart Insani ini sudah tercatat inklusi belum Bu di Dinas Pendidikan? Belum Miss Mira, karena Belum saya ya. juga belum tahu bagaimana untuk mendaftarkannya. Karena SDM-nya juga Hmm. kami kurang, nggak ada guru PLB untuk guru kami juga guru-guru lulusan dari pendidikan yang biasa aja gitu, artinya S1 pendidikan gitu, bukan yang PLB. Ya, baik. Saya coba jawab ya Bu Dewi ya. Kalau Iya, di iya. pengalaman saya di sekolah yang memang sudah inklusi begitu ya, di kedinasan mereka memang sudah tercatat inklusi, kemudian pelaksanaannya juga memang mereka betul-betul inklusi. Untuk anak-anak yang ABK itu mereka menerima semua keragaman gitu. Jadi ada yang Down syndrome ada, yang autism ada, yang hiperaktif ada, yang disleksia ada yang ID juga ada, Down syndrome gitu. Jadi untuk anak-anak yang kesulitan di akademik ini gitu, pada saat ujian itu kita lihat kesulitannya di mana. Jadi diberikan akomodasi, Bu Dewi. Akomodasi itu maksudnya pendampingan ya. Misal nih yang ID, karena mereka pemahamannya rendah di bawah teman-temannya, maka otomatis target belajarnya mereka pun disesuaikan. Jadi tidak ada istilah mereka tinggal kelas gitu. Dia kelas 1 nanti naik tetap ke kelas 2, tapi target belajarnya yang beda. Kalau anak kelas 1 belajar untuk matematikanya, itu sudah penjumlahan ya, bilangan belasan atau puluhan. Nah, kalau dia mengenal angka saja bisa 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 itu sudah bagus, sudah bisa dikatakan lulus. Jadi kalau inklusi itu memang harusnya punya target belajar yang individual, tidak bisa disamakan dengan anak-anak lain, sehingga KKM-nya juga pasti akan berbeda. Dan pada saat ujian pun soal bisa berbeda, metode ataupun media soalnya bisa berbeda gitu. Nanti pengawas dari dinas pun itu mereka ya akan memaklumi gitu, tidak akan dipermasalahkan karena ya memang inklusif, memang seperti itu begitu. Nah, memang yang jadi kendala sekarang adalah eh, ketika kita belum mencatatkan kita belum inklusi gitu ya, belum mencatatkan ke dinas pendidikan begitu. Ini yang akan jadi kesulitan buat kita gitu ya. Ketika kita harus memberikan raport, kok raportnya berbeda gitu. Nanti kan di dinas atau di sekolah lain takutnya tidak diakui begitu. Jadi kalau eh, saran saya gitu, ada beberapa sekolah di Bandar Lampung juga itu akhirnya mereka solusinya adalah mereka memfilter atau menyaring anak-anak yang diterima begitu. Jadi yang mereka terima ini yang kemungkinan besar masih bisa mengikuti untuk akademiknya gitu. Seperti itu ada gitu. Tapi kalau saya pribadi ditanya apakah itu benar gitu. Kalau saya sendiri kurang setuju gitu. Kalau memfilternya dari akademiknya gitu. Jadi kalau menurut saya ya kalau kita mengatakan inklusi ya udah kita terima saja semuanya gitu ya. Nah, sembari kita memang harus mengurus ke dinas pendidikan gitu. Kalau kita sembari mengurus ke dinas pendidikan belum goal gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Berarti standarnya ataupun KKM-nya yang kita coba sesuaikan dengan kemampuan anak ini. Kalau sepengetahuan saya ya Bu Dewi, nanti kalau salah silakan diluruskan. Kalau sekarang kan kita tidak pakai lagi ujian nasional ya gitu. Jadi kesyaratan lulus itu eh, memang ditentukan oleh sekolah dan soal pun yang membuat sekolah gitu ya gitu. Nah, solusinya kita bisa sediakan raport itu 2, Bu Dewi. Jadi raport yang kedinasan dan juga ada satu lagi raport seperti IEP, Individual Educational Program, itu yang nanti kita akan pelajari gitu. Jadi kalau raport yang kedinasan atau surat kelulusan ini ya hanya formalitas saja gitu ya, untuk memudahkan dia nanti untuk sekolah ke jenjang berikutnya. Tapi real kemampuan dia itu ada di raport yang kedua di IEP-nya gitu. Itu yang dipakai oleh
beberapa sekolah di Bandar Lampung yang saya tahu begitu. Jadi ada 2 raport, Bu. Oke, baik Miss Mira. Kalau untuk izin sekolah inklusi itu prosedurnya seperti apa Miss Mira? Untuk prosedur izin sekolah inklusi. Nah, sebenarnya kalau untuk izin itu kalau di peraturan itu kan ada ini ya Bu Dewi. Sebenarnya di satu kecamatan, kalau tidak, saya lupa peraturan nomor berapa. Satu kecamatan itu sebenarnya harus punya satu sekolah inklusi. Nah, kalau sekolahnya Bu Dewi di kecamatannya itu belum ada sekolah inklusi, sebenarnya akan lebih mudah untuk mendaftarkan. Nah, kalau syarat-syarat lengkapnya apa? Saya juga kurang tahu detail, tapi yang jelas memang ada seperti tenaga pengajarnya yang sudah mengikuti pelatihan ataupun yang punya background pendidikan PLB. Kalaupun nggak punya background pendidikan PLB, sudah mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan, ada buktinya, itu bisa jadi salah satu syarat juga penguatnya. Kemudian ada peserta didiknya pasti harus sudah ada gitu ya, dilengkapi dengan hasil pemeriksaan psikolog atau profesional. Kemudian perangkat-perangkat pendukung lainnya, misalnya seperti lingkungan fisik dan lain-lain, itu ada nanti dikasih sama dinas pendidikannya setempat. Jadi nanti sekolah melalui kepala sekolah atau wakil bisa ke dinas pendidikan kota atau kabupaten yang terdekat gitu. Nanti dibantu kok Bu, ada persyaratannya. Ya, baik Miss, terima kasih banyak. Semangat ya Bu Dewi. Iya Miss, Insya Allah.